BPBD ya, karena sesuai dengan instruksi Pak Presiden ya, Kepres Presiden bahwa BNPB pusat itu adalah menjadi ketua Satgas ya. Jadi secara gugus tugas, jadi secara hierarki di BPBD kita adalah juga sebagai ketua gugus tugas. Nah, sikap daripada pemerintah kota terhadap rilis dan terhadap COVID-19 juga itu adalah sebagai berikut. Jadi menurut saya tidak lebih dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tapi saya ingin lebih tajam lagi kaitan dengan sikap pemerintah kota. Saya ingin mengajak semua ya, yang ada di pemerintah kota, ada di Cilegon dalam hal ini, baik industri, baik swasta, kemudian sekolah, madrasah, sarana umum, mall, ya, kemudian juga sarana publik yang dikelola oleh OPD dan masing-masing OPD juga, ya, termasuk sekolah. Ya, kita sesuai dengan instruksi dari gubernur maupun presiden, kita akan mengikuti semuanya. Kalaupun memang harus libur, kemudian kita bekerja harus di rumah dan sebagainya, kita akan ikuti itu. Ya, memang Kepala Dinas Pendidikan kemarin sudah mengeluarkan itu ya, statement akan diliburkan, benar nggak? Ya. Baru wacana. Baru wacana ya. Kalau baru wacana, insya Allah nanti kita akan tetapkan apakah sesuai apa yang akan kita keluarkan ini juga adalah seperti itu. Ya, jadi mulai besok dan seterusnya, hampir 2 pekan nanti kita akan sikapi bagaimana mengatasi COVID-19 itu. Kemudian yang paling penting ya, saya ingin mengajak bahwa kita harus menjaga pola hidup sehat kita, pola makan kita, sehingga kita menjadi imun, kita menjadi kebal terhadap ya penyakit itu gitu. Infeksi saluran akibat dari COVID-19 juga harus dicegah dari pola hidup kita. Ya, termasuk bagaimana PHBS yang sejak dulu diajarkan juga, diberikan penyuluhan ya, melalui germas dan seterusnya, cuci tangan, pakai sabun, dan harus di air yang mengalir sebetulnya. Jadi lebih bagus. Yang perlu disampaikan kepada bapak-bapak sampai hari ini bahwa kondisi penyebaran COVID-19 atau COVID-19 di Kota Cilegon masih bisa dikatakan aman, karena sejak dari bulan Januari kemarin kita sudah melakukan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 ini yang pada saat itu namanya masih novel coronavirus, kemudian sekarang sudah diberi nama menjadi COVID-19. Kita sudah mulai melakukan langkah-langkah dengan membuat surat tentang kewaspadaan COVID-19 tersebut. Selain daripada itu juga potensi memang kedatangan orang-orang dari luar itu memang ada di perusahaan, di industri, dan kita sudah melakukan komunikasi yang cukup intens dengan semua perusahaan, baik yang memiliki dokter perusahaan maupun yang tidak memiliki dokter perusahaan. Kami berharap pada saat itu adalah kepada semua industri untuk membuat SOP agar tidak ada kemungkinan kasus itu masuk ke Cilegon. Dan beberapa perusahaan, semua perusahaan sudah melakukan SOP di perusahaan masing-masing, mulai dari level hijau sampai merah, apa yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan. Dan memang ke depan dengan akhirnya Indonesia sudah ada kasus positif dan sekarang sudah ada 96 kasus, tentu masyarakat pada umumnya menginginkan suatu edaran dari wali kota sendiri bagaimana menyikapi ke depan. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah melakukan beberapa rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dengan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan semua stakeholder sudah siap untuk menjalankan kewaspadaan di masing-masing kantor, baik perkantoran. Yang ketiga, sampai hari ini alhamdulillah, dan kita harus bersyukur walaupun gosipnya memang ada mengatakan bahwa ada positif COVID-19 dari Cilegon, tapi sampai hari ini
saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon belum mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat Cilegon yang confirm positif COVID-19. Jadi kepada teman-teman wartawan, mohon ini bisa menjadi acuan, walaupun memang kalau masih dalam pengawasan itu tidak menutup kemungkinan, ya, karena pengawasan itu jadi kelompok-kelompok masyarakat itu yang dalam kaitan COVID itu ada yang orang dengan observasi, orang dalam pengamatan, yang ketiga adalah pasien dalam pengawasan, yang selanjutnya probable dan confirm. Nah, yang probable dan confirm itu pasti sudah ada di rumah sakit rujukan, tetapi sampai di level kota, kabupaten kota, itu pasti hanya akan sampai di pasien dalam pengawasan. Sampai sejauh ini, pasien dalam pengawasan yang sudah dirujuk dari kota Cilegon itu ada 2, dan dua-duanya kami sudah mendapatkan hasil pemeriksaan spesimennya adalah confirm negatif. Jadi ini untuk menjadi perhatian dari teman-teman media agar bisa lebih menenangkan masyarakat Cilegon pada khususnya, dan kita sama-sama berupaya menjaga perilaku hidup bersih kita agar kita sendiri juga bisa terhindar dari kemungkinan tertular COVID-19. Mungkin itu saja sementara Pak Wali. Terima kasih.